alaikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan yukramu biha ahlul jannah, tahiyatan yudhilu quluba sururan wa salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalatu wassalamu ala rasulihil muayyad. Fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, panitia lomba yang semangatnya luar biasa, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Indonesia merupakan negara Bhinneka Tunggal Ika yang dimana masyarakatnya terdiri dari beragam suku, ras, bahasa maupun agama. Namun sayangnya semakin kesini semakin banyak manusia yang hilang empati, tak berhati nurani dan lupa terhadap toleransi. Oleh karena itu, sebelum melangkah lebih jauh, izinkanlah saya membuka pintu pemikiran kita melalui pidato yang berjudul Memperkuat Toleransi sebagai bentuk dakwah di era kini. Saudaraku, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin faka'annama qatalan nasa jami'a, yang artinya barang siapa membunuh seseorang bukan karena dia membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia membunuh semua umat manusia. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menghargai nyawa manusia, apapun sukunya, apapun bahasanya, dan apapun agamanya. Maka dalam hal ini toleransi adalah bagian dari dakwah Islamiyah. Sebab dakwah bukan hanya ceramah, bukan sekadar khutbah, melainkan penerapan akhlakul karimah yang penuh dengan rahmah. Lantas, bagaimana kita memperkuat toleransi di era kini? Saudaraku sekalian, setidaknya terdapat 3 hal yang harus kita lakukan guna memperkuat toleransi di era kini. Yaitu pertama, senantiasa berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah agar hati tetap tegak di atas nilai persaudaraan. Tidak mudah marah karena perbedaan, tidak mudah benci karena keyakinan, dan tidak mudah menghakimi hanya karena berbeda jalan. Sebab yang paling mulia di sisi Allah bukanlah ia yang rupawan, bukan pula dari kaum bangsawan, melainkan dari tingginya ketakwaan seorang insan. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'ak Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti.
Allah menjelaskan bahwa kita berasal dari akar yang sama, laki-laki dan perempuan, namun dijadikan berbangsa-bangsa. Mengapa? Agar kita saling mengenal. Di tahun 2026 ini, mengenal tidak cukup hanya berteman di media sosial. Saling mengenal berarti kita menghormati hak ibadah tetangga kita, menghargai pendapat di sekolah, dan menghargai hak perbedaan di sekolah, dan tidak menyebar kebencian hanya karena perbedaan politik. Ingatlah hadirin, kemuliaan bukanlah milik mereka yang paling kaya atau yang paling keras suaranya. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kedua, menggunakan akal untuk menimbang mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah, mana yang jujur dan berdusta. Akal yang baik akan menuntun pada pemikiran yang bijaksana, tidak mudah terprovokasi oleh adu domba dari berita yang tidak sesuai realita, sehingga tidak akan menggores luka bagi sesama, melainkan menjadi mozaik indah penuh makna. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Artinya, apabila datang kepadamu seorang fasik dengan memberi kabar, maka telitilah dulu kabar tersebut. Ketiga, meneguhkan tindakan agar dakwah tidak berhenti pada kata, melainkan hadir nyata di tengah sesama. Tindakan kasih, tindakan peduli, tindakan saling menghormati dan menghargai. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Yang artinya, tidaklah beriman seorang hamba hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memperkuat toleransi melalui dakwah yang dapat melembutkan hati, menebar kebaikan dengan memberi manfaat sejati, serta menjaga persaudaraan dengan penuh toleransi, sehingga Islam semakin melekat di hati kaum insani. Demikian yang dapat saya sampaikan. Segala kebenaran datangnya dari Allah dan segala kehilafan datangnya dari saya sebagai seorang manusia biasa. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya mempersembahkan sebuah pantun. Pagi hari pergi ke sekolah, belajar ilmu penuh semangat. Semoga yang disampaikan mendapat berkah dan ilmu yang didapat memberi manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.